Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan saya Taruni Dewasa Talita Agilang. Saya Taruni Dewasa Najwa yang Putri. Saya Taruni Dewasa Najwa. Saya Taruna Dewasa Sofina Mergale. Dan saya Nio Febrian Dika Putra. Halo Sobat PPI, jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam kereta inspeksi. Simak lebih lanjut ya videonya. Apa itu kereta inspeksi? Kereta inspeksi adalah kereta latih yang dimiliki oleh Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebagai sarana pembelajaran para taruna agar dapat mengendarakan kereta api. Kereta api inspeksi yang dimiliki oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun nilai dinas pada tahun 2005 dengan berat kosong senilai 27.500 kg. Jadi di sini kita akan menjelaskan bagian terdepan dari kereta kais ini, yaitu koper. Nah, koper di sini memiliki beberapa bagian yang dimana di sini ada claw yang digunakan untuk mengaitkan antara kereta atau loko dengan kereta yang lain dan gerbong. Claw ini bisa dibuka dengan tuas yang ada di sini. Nah, di sini untuk membukanya kita harus mengangkat dulu pengunci dari tuas ini, baru ditarik ke atas. Nah, setelah dibuka, claw ini akan dikaitkan dengan claw dari rangkaian yang lain. Setelah dikaitkan, ditutup, dan tuas ini akan otomatis turun sendiri karena dengan semi otomatis. Lalu kita kunci. Setelah itu di sini ada rantai pengaman yang digunakan untuk dikaitkan pada rangkaian yang lain. Gunanya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti claw ini lepas, masih ada rantai pengaman yang terkait dengan kereta atau gerbong dan rangkaian-rangkaian yang lain. Lalu di sini ada pegas yang berfungsi untuk menstabilkan kopler agar selalu berada di tengah. Lalu di sini ada tuas yang dinamakan MR atau main tuas untuk main reservoir yang ditandai dengan warna putih. Nah, sebelum kita mengoperasikan kereta, maka dari itu hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yang kita lakukan adalah memeriksa kompartemen engine-nya. Nah, di sini tujuan memeriksa kompartemen engine itu bertujuan untuk memeriksa apakah di dalam ini terdapat hewan-hewan atau seperti ular atau hewan lainnya yang masuk. Dan jangan lupa kita untuk mengecek kondisi bahan bakar dari kereta ini. Dan mengecek apakah ada kabel-kabel yang terputus di dalam. Jadi bagian selanjutnya yang akan kita cek adalah radiator. Nah, jadi kita buka ya. Ini adalah radiator. Tujuan kita cek radiator ini mengecek apakah ada yang bolong ataupun kita melihat apakah ada yang tersumbat, karena apabila tersumbat itu akan mengganggu proses penyerapan kalor yang ada di engine. Lalu selanjutnya kita juga cek bagian bawah. Tujuannya itu kita mengecek apakah ada oli yang menetes yang akan mengganggu dari kinerja kereta api inspeksi. Ini adalah semboyan 21 pada kereta inspeksi saat siang hari dan dengan lampu saat malam hari. Nah, selanjutnya mari kita melihat beberapa rangkaian bawah di kereta inspeksi ini. Boleh mendekat? Nah, jadi ini adalah bogi ya di kereta inspeksi yang memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah coil spring atau pegas spiral.
yang berfungsi untuk meredam getaran vertikal dan menopang beban antara rangka bogi dan rangka bodi kereta ini. Lalu yang ini adalah brake absorber atau damper untuk mengurangi antara bogi dan rangkaian ini terjadi osilasi ya, dan berfungsi agar kereta inspeksi ini merasa nyaman saat kita naiki. Lalu ada dudukan suspensi di antara brake absorber dan coil spring. Ini berfungsi untuk melindungi dari komponen-komponen ini untuk sehingga lebih awet ya di kereta inspeksi ini. Lalu ada pipa selang udara. Ini meneruskan dari rangkaian bawah di sistem pengereman ini untuk menjaga bogi ini agar tetap stabil juga di kereta inspeksi ini. Nah, lalu yang selanjutnya mari kita beralih di sistem pengereman. Sistem pengereman yang ada di kereta inspeksi ini melalui distributor valve yang berlogo K atau Knorr Bremse. Ini memiliki fungsi yaitu ketika dari distributor valve ini menerima sinyal, ini meneruskan udara ke brake cylinder, sehingga dari brake cylinder ini menopang gaya yang akan diteruskan oleh slack adjuster dan brake left, sehingga terjadi pengereman dan akhirnya kereta berhenti seperti itu. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam di luar kereta KAIS ini. Yang pertama, di bagian atas terdapat horn, lalu ada lampu yang di bawahnya headlamp, dan di tengah ini terdapat fog lamp. Lalu terdapat wiper yang digunakan untuk membersihkan kaca ketika terjadi hujan yang mana dapat menutupi penglihatan dari seorang masinis. Lalu di bagian samping badan kereta terdapat semboyan 21 yang terdiri dari semboyan 21 yang seperti plat besi itu semboyan 21 malam, semboyan 21 siang, dan untuk lampu tersebut untuk semboyan 21 malam. Lalu di bagian bawah sini terdapat kopler yang tersusun dari beberapa bagian, diantaranya ada claw yang digunakan untuk menghubungkan ke rangkaian yang lain seperti kereta gerbong maupun lainnya. Lalu terdapat tuas angel hook atau LH3 atau insulating hook, digunakan untuk mendistribusikan udara sewaktu pengereman. Lalu terdapat pegas di sini yang digunakan agar dalam proses perjalanan bogi ini tetap stabil berada di tengah. Lalu terdapat rantai yang mana dikaitkan pada rangkaian yang lain setelah claw ini terikat dengan claw dari rangkaian lain. Kenapa terdapat rantai ini? Rantai ini digunakan sebagai pengaman ketika claw terjadi lepas di satu perjalanan, maka masih ada rantai yang digunakan untuk mengamankan agar KAIS ini masih terikat dengan rangkaian yang lain. Lalu bagian sini terdapat tuas yang digunakan untuk membuka claw itu sendiri. Untuk membukanya, yang pertama kita buka kunci dari tuas ini, lalu kita naikkan dan diputar. Saat diputar, kita akan mengaitkannya dengan claw di rangkaian yang lain. Setelah dikaitkan, claw ini ditutup dan tuas ini akan turun dengan sendirinya karena
menerapkan sistem semi otomatis. Lalu jangan lupa kita melakukan penguncian pada tuas ini. Nah, di kereta inspeksi ini punya dua meja pelayanan di dua sisi, di depan dan belakang. Begitu juga dengan enginenya atau mesinnya ada dua, di depan juga belakang. Nah, ini ada engine kedua. Kemudian di sini juga ada switch yang menghubungkan mesin dengan traksi motor. Nah, karena mesinnya ada dua, switchnya juga ada dua. Ini untuk engine yang pertama, ini untuk engine yang kedua. Di sini ada brake control. Jadi ini panel-panel yang digunakan untuk mengontrol pengereman, sistem pengereman. Di sini bisa dicek apakah kabel-kabelnya sudah tersambung dengan baik agar sistem pengereman bisa berjalan dengan baik saat sarana berjalan. Selanjutnya di sisi sebelah lainnya ada panel kontrol. Panel kontrol ini digunakan untuk mengatur sistem-sistem kelistrikan yang ada di sarana. Semua sistem kelistrikan dijadikan satu. Di sini ada banyak panel, ada banyak switch, jadi bisa dicek untuk kesiapannya sebelum sarana dijalankan. Di sini ada handbrake berwarna merah ini digunakan untuk sistem pengereman darurat apabila terjadi kegagalan sistem pengereman. Jadi ini hanya digunakan saat keadaan emergensi saja, yang digunakan secara manual atau menggunakan tangan. Sekian pemaparan video mengenai pembelajaran kereta inspeksi di sini. Kami dari kelompok 2 memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.